Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, masih di kelas 5 ya. Ini tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, langsung saja untuk materinya. Untuk pembelajaran 1 yaitu muatan IPA, akan membahas aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena ada otot dan tulang. Nah, cara menjaga agar otot dan tulang tetap kuat itu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Yang muatan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Nah, sebuah teks biasanya itu terdiri atas beberapa paragraf ya. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Selanjutnya, muatan IPA, tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, tulang berdasarkan bentuknya itu, tulang itu pipih dan tulang pipa. Kalau berdasarkan zat penyusunannya itu tulang rawan dan tulang keras. Nah, jika tulang pipih itu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Jika tulang pipa itu pada tulang paha dan lengan. Kalau tulang rawan itu pada di tulang telinga. Kalau tulang keras itu pada tulang tengkorak. Nah, fungsi tulang itu untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Ya, perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Nah, berikut adalah tulang lengan atas, bawahnya itu tulang hasta, terus tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang pengumpil. Nah, kalau ini itu tulang panggul. Perhatikan gambarnya ya, tulang paha, tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang tempurung kaki, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Ya, untuk pembelajaran kedua yaitu membahas tentang SBDP, gambar cerita pada cover. Nah, cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Ketiga, nama penulis. 4, identitas penerbit. Kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Ya, berikut adalah contohnya. Yuk, perhatikan bukunya ya. Nah, di situ itu yang paling atas di tengah-tengah buku ya. Di tengah-tengah buku itu identitas buku pada punggung buku. Biasanya ada nama bukunya, judul bukunya. Terus misalnya untuk identitasnya. Nah, kemudian di atas di halaman depan itu ada nama penulis, kemudian kalimat penjelas judul, kemudian judul buku, ada gambar cover. Nah, yang paling belakang itu di halaman belakang, mohon maaf cover bagian belakang, itu ada identitas penerbit. Dan ini ada nama penerbit. Di bawahnya ada cover belakang ya, ini ya. Itu ada punggung. Dan kemudian ini bagian yang cover depan. Oke, lanjut muatan bahasa Indonesia. Menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks
hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Nah, cara menentukan ide pokok pada teks lisan pada subtema 1 sudah dijelaskan ya. Ini dijelaskan ulang. Nah, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Pembelajaran ketiga, karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat dua macam peta, yaitu peta umum, peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, kemudian peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Muatan bahasa Indonesia menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Nah, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian, menentukan topik teks percakapan. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Kemudian menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Muatan PPKN, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Pembelajaran keempat yaitu muatan IPS, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Mohon maaf. Nah, di Sumatera itu ada Gunung Leuser, Kerinci, Sungai Musi, Asahan, memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Flora, bungong jumpe, kenanga, fauna, gajah, orang utan, harimau. Kemudian untuk Jawa itu Gunung Semeru, Merapi. Sungainya ada Bengawan Solo dan Citarum. Banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Flora, salak condet, gandaria. Fauna, banteng, ayam, bekisar. Nah, Kalimantan, Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Flora, anggrek hitam, fauna, orang utan, pesut, owa, bekatan. Sulawesi, Gunung Lompo, Bakang, Malino. Sungai, Cenrana, Malili, Poso. Memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Flora, eboni dan damar. Fauna, maleo, kuskus, dan anoa. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, Gunung Rinjani, Tambora, Batur. Selat, Alas, Sumba, Bali, didominasi oleh padang rumput yang kering. Flora, Ajang, Kalicung, Cendana. Fauna, Komodo, Jalak, Bali. Kepulauan Maluku dan Papua, Gunung Gamkunora, Ibu, Puncak Jaya. Ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Flora, bunga anggrek darat, kemudian buah merah. Fauna, cendrawasih, Nuraraja, Ambon. Ya, muatan bahasa Indonesia menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan ya teman-teman. Nah, caranya dengarkan teks dengan sungguh-sungguh, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks, dan yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Muatan PPKN, sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila ke-1, ini ada nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1 itu hubungannya masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Pembelajaran kelima, muatan IPA, jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, ini masih muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 5, mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Nah, ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks ya teman-teman. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu masih sama seperti pembelajarannya tadi ya. Itu yang pertama, dengarkan dengan teks dengan sungguh-sungguh. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kemudian, tentukan ide pokok dari teks berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Nah, tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Muatan SBDP. Ragam cover terbagi menjadi 2. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan buku. Ini contoh cover buku pendidikan dan cover buku masakan. Ini ada cover buku cerita. Yang kedua, ini cover berdasarkan tampilan atau desain ya. Nah, ini cover berwarna hitam putih dan jenis hurufnya itu sederhana. Dan gambar yang kedua, itu cover penuh warna dan gambar. Muatan bahasa Indonesia pembelajaran ke-6, menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Kemudian muatan IPA, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Nah, ini tuh sendi putar ya teman-teman, itu di leher, posisi di leher. Itu sendi putar dapat digerakkan memutar. Kemudian di lengan ya atau siku ya, sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Kemudian sendi peluru ini di bagian selangkangan dapat bergerak ke semua arah. Dan sendi pelana itu di pergelangan tangan dapat digerakkan ke kedua arah. Kemudian bagian bawah ya, ini sendi geser hanya dapat menggeser. Macam-macam gerak otot pada manusia. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya, gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang selanjutnya yaitu gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menggunakan bagian tubuh, contoh gerak menggentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Kemudian gerak menaikkan.
Gerakan dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh, saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Ya. Gerak memutar. Gerakan dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerak kepala menekok kanan dan kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh, gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Muatan SPDP menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, judul dengan jenis huruf yang menarik atau mencolok. Kalimat penjelas, judul singkat dan mudah dipahami. Nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis isi buku pada cover belakang, identitas buku pada punggung buku. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6 untuk kelas 5 sudah selesai. Silahkan belajar dengan giat, bisa diulang-ulang videonya untuk pembelajaran yang lebih bisa dipahami. Ya, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk nilai ujian nanti di kelas 6. Dan jangan lupa subscribe dan share ya, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk berbagi ilmu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.